Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita lanjut yang terakhir. Nah, sekarang yang terakhir kan buahnya hayatan thayyibah. Gongnya kan di hayatan thayyibah. Pertanyaannya adalah apa pengertian dan indikasi hayatan thayyibah? Jadi hayatan thayyibah itu pengertiannya dulu ya. Hayatan thayyibah itu adalah pola kehidupan yang barokah, yang berkah, yang mengandung unsur atau aspek kesejahteraan. Ini aspek fisik, sejahtera ya. Yang kedua, dan kebahagiaan, aspek fisikis, baik material maupun spiritual, lahir batin gitu, lahir batin ya. Nah, itu secara umum hayatan thayyibah, hidup kita sejahtera, bahagia, lalu barokah, semuanya menjadi barokah. Lalu dari mana penjelasan ini tentang hidup yang bahagia? Ini bunyinya ayatnya, zina linnasi hubbus syahawat. Oleh Allah dibuat indah kecenderungan ya pada manusia. Jadi pada manusia itu ada keinginan yang kuat, syahwat, ada syahwat. Tapi kita sering mendengar kalau syahwat dikaitannya dengan lemah syahwat ya. Nah, ini juga kekeliruan pemahaman nih. Jadi syahwat itu artinya wants, kalau dalam bahasa Inggris wants, keinginan, syahwat ya. Untuk memperoleh sesuatu namanya syahwat. Kalau lemah syahwat khusus ya buat mereka yang punya problem seksual itu. Biasanya kaum laki-laki. Tapi syahwat dalam Quran ini artinya keinginan untuk memiliki sesuatu, itu syahwat gitu. Apa saja? Ini jangan dilihat ya, ini ayat 13 ini. Saya bacakan. Yang pertama, minan nisa. Jadi semua orang senang dengan pasangannya. Karena memang Allah juga membuat dua jenis saja kan, laki perempuan. Tapi Allah menempatkan wanita itu sebagai syahwat pertama yang dimiliki oleh setiap laki-laki gitu. Kecuali yang ada kelainan itu ya, dia nggak senang atau wanita nggak suka laki-laki, bisa terjadi itu. Tapi itu jarang sekali ya. Nggak tahu tuh kalau tahta suci itu Vatikan kan tanda bahwa orang suci katanya nggak nikah. Kalau gitu orang yang nikah itu semuanya nggak suci. Logikanya gitu ya. Jadi syahwat yang pertama itu, keinginan yang pertama itu adalah an-nisa, wanita. Pasangan hidup maksudnya ya, pasangan hidup. Jangan diartikan bahwa lalu kita bebas menjalani semua wanita yang kita inginin, gonta-ganti wanita misalnya gitu, tanpa prosedur. Itu nggak boleh. Kita ada munakah, boleh poligami. Ibu harus menerima tuh, karena itu syar'i. Tapi ibu pasti menolak kan? Di Malaysia rata-rata menerima, karena mereka kesadaran syar'inya tinggi. Tapi kan ada syaratnya untuk bisa berpoligami, kita laki-laki harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah apa? Adil. Tapi Allah mengingatkan berbuat adil itu susah. Gitu. Jadi orang yang istrinya 2, 3, 4 orang hebat loh. Tapi kata Allah, berbuat adil itu susah. Maka cukuplah 1. Jadi ada teman-teman dosen agama nih sepakat bahwa sebetulnya prinsip pernikahan dalam Islam itu monogami. Gitu. Tapi ketika terjadi kelainan-kelainan, nah dia boleh. Tapi yang kedua, nggak boleh juga kita mengawini wanita hanya untuk tujuan seksual. Quran melarangnya, Bu. Cuma sekedar untuk senang-senang, nggak boleh. Kita menikah itu untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik dengan planning yang, jadi bukan sembarangan. Nah, ini kebanyakan kan orang buta ganti perempuan cuma cari kesenangan aja kan. Nah, itu orang-orang yang tadi bukan beriman sama sekali ya. Jauh dari itu. Itu satu. Saya lanjutkan lagi.
wal banin, itu di ayatnya ya, anak-anak. Setiap orang pingin kalau sudah menikah punya keturunan ya. Jadi wanita menginginkan, jadi yang lebih menginginkan keturunan kadang-kadang wanita ya, atau dua-duanya. Nah, jadi itu yang kedua, orang pingin punya pasangan, punya keturunan. Yang ketiga, ini yang menarik nih, wal qanatiril muqantharah, dia pingin punya harta sebanyak-banyaknya. 3. Itu yang ayat 14 itu isinya, ini salah kutip ya. Jadi yang ketiga, semua orang pada umumnya itu pingin punya harta sebanyak-banyaknya. Artinya kalau pakai bahasa ini kaya raya gitu ya, kaya raya. Lalu Allah perinci lagi, bentuknya apa? Allah katakan minaz zahabi wal fiddah. Bentuk utama dari harta sebanyak-banyak itu terwakili oleh emas dan perak. Itu Allah yang menyebutkan emas dan perak. Emas itu kan apa namanya, benda liquid ya. Iya kan, dalam ekonomi benda liquid kan, artinya mudah dicairkan. Kalau kita punya tanah, punya rumah, mau dijual cepat nggak? Tapi kalau punya emas 1 gram aja cepat dijual. Nah, itu Allah sendiri, kebenaran Quran itu. Jadi harta yang banyak dalam bentuk emas dan perak itu ketiga. Keempat, kata Allah, wal khailil musawwamah, kuda tunggangan yang mewah, kuda pilihan. Nah, itu kalau zaman Rasulullah kuda, alat transportasinya. Kalau sekarang apa? Mobil mewah. Itu kecenderungan orang. Kita punya kayak gitu. Itu kecenderungan kita. Kemudian yang berikutnya lagi, wal an'am. Yang keberapa? Kelima. Orang suka dengan binatang ternak, an'am. Artinya ini ranch. Ya. Jadi kita punya apa? Peternakan. Apakah sapi, apakah kambing. Itu dalam masyarakat pertanian ya. Kalau di perkotaan apa kira-kira an'am? Masa kita melihara kambing di sini, sapi, nggak mungkin. Kira-kira apa? Yang bandingannya apa? Deposito, yang beranak di pinak itu kan deposito. Atau apa lagi? Investasi, trading. Gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi orang cenderung menginginkan itu, punya investasi, punya saham. Nah, gitu. Itu Quran yang mengatakan wal an'am. Cuma ini karena setting sejarahnya masyarakat agrikultur ya di zaman Rasulullah, pedesaan, lalu dalam masyarakat perkotaan ini bisa dicari bandingannya. Jadi an'am itu lebih pada investasi atau deposito atau saham, trading. Sekarang lagi yang ramai trading dan sebagainya ya. Saya cuma baca aja itu. Ya, walaupun ada yang nawarin misalnya, boleh Ustaz dari 1 juta aja startnya, apa beli saham. Sebenarnya bisa juga karena ada saham yang syar'i ya, ada yang syar'i. Yang muda-muda boleh tuh, Pak Robi. Kalau nanti mau ngikutin Al-Quran tuh, ya keinginan. Kemudian yang berikutnya lagi wal hars, sawah ladang. Jadi orang cenderung pengen punya sawah, punya kebun gitu ya. Kalau itu di pedesaan masih berlaku nggak Pak? Masih ya? Masih. Jadi ayat ini tetap kontemporer, tetap sesuai ya. Tapi dalam masyarakat perkotaan tentunya berubah dia. Hars itu menjadi apa kira-kira? Kalau di sawah ladang itu apa kalau di kota? Di sini nggak ada sawah, nggak ada ladang kan? Taman, tanah, properti, kontrakan, hotel. Siapa di sini yang punya kontrakan, bisnis kontrakan? Itu udah memenuhi ini. Itu yang diinginkan orang itu. Diinginkan orang. Jadi wanita, anak, harta yang banyak, kendaraan yang mewah, kemudian investasi, properti. Lalu apa kata Allah di ayatnya itu? Zalika mataul hayatid dunya. Itulah isi kesenangan dunia. Jadi kalau orang udah punya istri cantik, sehat gitu ya, punya anak cerdas, terdidik, punya simpanan tadi ya, emas tadi ya,
harta yang banyak, punya investasi, punya properti, apalagi kendaraan cukup. Nah, jamaah sekalian, kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Maksudnya tadi ganjaran di akhirat. Jadi gambaran dunia itu seperti itu. Jadi jamaah sekalian, nanti dibaca sendiri lanjutannya. Ini dia nih. Kul, ini udah bener ya. Maukah aku beritahukan yang lebih baik dari yang tadi itu? Yang wants itu. Sebetulnya kalau teori ekonomi wants and need. Ada keinginan, ada kebutuhan. Antara keinginan dan kebutuhan itu lebih banyak mana itu? Biasanya wants. Wants ini yang membuat orang jadi nggak karuan hidupnya tuh ya. Lupa sholat, lupa keluarga. Tapi kalau need sebetulnya nggak banyak need. Kita cuma butuh makan, minum, berkeluarga, bekerja. Tapi wants-nya ini yang berlebihan. Nah, kata Allah, mau nggak saya beritahukan yang lebih dari itu? Bahwa lilladzina taqaw, bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim jannat, ada surga-surga. Ini jannat tuh bentuk jannatun surga, jannat surga-surga. Ya. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha wa azwajum mutahharat, dan pasangan-pasangan hidup. Waridwanu minallah, dan keridhaan Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya. Nah, terakhir jamaah sekalian, ini siapa itu hamba-hamba Allah yang nanti bisa menikmati surga? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ini doanya orang yang hidupnya seimbang. Gitu. Jadi hidupnya sejahtera, bahagia. Ini doanya. Sering baca nggak, Bapak? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Jadi doa orang yang pingin sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian sifat-sifatnya apa? Ini yang tadi saya katakan hayatun thayyibah. As-sabiri. Dia termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan hidup. Kemudian was-shadiqin. Dia termasuk orang-orang yang jujur dalam hidup. Itu yang susah itu. Sabar dan jujur. Sabar mungkin bisa, jujurnya ya nggak bisa. Kemudian wal qanitin, taat hukum, qanitin, taat hukum. Kemudian wal munfiqin, suka berinfak, berbagi. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, dan memohon ampun pada waktu subuh, al ashar, pada waktu pagi hari. Nah, inilah ciri orang-orang yang akan meraih hayatan thayyibah. Nanti materinya ada di sana, bisa dikaji lagi. Hanya itu kalau mau di save ya, di flash disk. Nanti Pak Ndik nih, rajin beliau di tiap hari ngisi itu ya. Luar biasa. Aduh. Nanti bisa numpuk itu karya beliau itu. Subhanallah. Saya senang sekali itu. Saya ikuti terus. Saya dulu suka kontribusi, tapi nggak sempat pak waktunya. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian kita bisa meraih hayatan thayyibah, kemudian juga kebahagiaan fid daroin, kebahagiaan di dua negeri, dunia wal akhirat. Demikian jamaah sekalian, hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.